Ini start recording kan? Oh udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an, ya. Di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan, ya, belajar nahu secara online. Namun terlebih dahulu kita patut bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai orang mukmin, yang kita beriman kepadanya, ya, kemudian Allah menjadikan kita juga sebagai seorang muslim. Kemudian Allah juga memperkenankan kita untuk mengenal sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah dan agama secara keseluruhan berdasarkan manhaj para as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama Islam dan mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju Islam yang terang benderang ini. Anak-anak sekalian, ya, di pagi hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru dengan judul Maf'ulun fihi Zarfaiz zamani wal makani. Zarfaiz zamani wal makani, ya. Maf'ul fihi. Kita lihat contohnya di sini. Aqamtu bi Makkah syahran. Ya. Perhatikan kata yang digaris bawahi di situ. Qara'at Fatimatu al-Qur'ana sabahan. Ta'allama Zaidun fi Misra sanataini. Wada'tu al-kitaba fawqa al-maktabi. Qama hafizun amama al-masjidi. Jalasal khadimu wara'al madrasati masyaitu bainas saffaini. Ya. Perhatikan ya kata-kata yang digaris bawahi, ada kata syahran, kemudian ada sabahan, sanataini, fauqa, amama, kemudian wara'a dan baina. Perhatikan ya. As-saffaini itu artinya dua barisan. Oke. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya. Keterangan, nah ini perhatikan ya, supaya nanti antum bisa paham. Lihat sini, zorfuz zaman ialah keterangan waktu. Nah, jadi zorof secara ringkasnya artinya adalah keterangan, ya. Nah, ada keterangan waktu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya zorfuz zaman. Kemudian ada nanti keterangan tempat namanya zorful makan, ya, ada zorful makan. Nah, oke, nah antum lihat situ. Zorful zaman ialah keterangan waktu, ya, keterangan waktu. Fungsinya menjelaskan kapan suatu perbuatan terjadi atau dilakukan oleh subjek. Jadi menjelaskan kapan, ya, kapan sebuah perbuatan itu terjadi atau kapan sebuah perbuatan dikerjakan oleh si pelaku. Nah, kemudian selanjutnya ada zorful makan, ialah keterangan tempat. Fungsinya menjelaskan di mana suatu peristiwa atau perbuatan terjadi atau dilakukan oleh subjek. Nah, perhatikan ya. Pada contoh kalimat di atas yang menjadi zorfuz zaman adalah sobahan syahron sanataini. Ini yang di halaman sebelumnya. Sedangkan yang menjadi zorful makan adalah
ya, fauqa, wara'a, amama, dan baina. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan skema kalimat berikut. Lihat situ. Qara'at Fatimatu, ya, Al-Qur'ana sabahan. Nah, lihat situ. Qara'at fi'il, Fatimah fa'il, Al-Qur'ana maf'ulun bihi, sabahan zarfuz zaman, atau nama lain dari zarfuz zaman adalah maf'ulun fihi. Nah, jadi kalau disebut maf'ulun fihi itu maksudnya adalah kalau enggak zarfuz zaman maka zarful makan, ya. Jadi maf'ulun fihi itu dua. Zarfuz zaman dan zarful makan. Nah, selanjutnya yang nomor 2, perhatikan di sini. Qama hafizun amamal masjidi. Qama itu fi'lun, hafiz itu fa'il, ya. Kemudian amama zarful makan atau maf'ulun fi, al masjid. Kalau ada kayak gini, ya, kata setelah zarful makan atau zarful zaman itu dia jadi baris bawah. Kenapa? Karena dia kata setelahnya menjadi mudhafun ilaihi. Nah, kata amama zarful makan atau maf'ulun fihi juga posisinya bisa sebagai mudhaf, ya, mudhaf. Nah, isim makan yang dapat menjadi maf'ulun fihi, ya, haruslah jelas batasan dan ukurannya. Nah, kata-kata yang sudah jelas dapat berfungsi sebagai zarful makan antara lain, ya, fauqa, tahta, amama, wara'a, baina, dan janiba, ya. Nah, selanjutnya maf'ulun fihi mencakup dua macam dzaraf, yaitu dzarfuz zaman dan dzarful makan. Dan maf'ulun fihi i'rabnya mansub. Ini bahasan kita sebenarnya masih al-mansubat, isim-isim yang mansub, ya. Nah, jadi antum harus ingat tuh apa-apa aja kemarin yang udah kita pelajari isim-isim yang mansub. Maf'ulun bihi, ya. Maf'ulun mutlak, maf'ulun li ajlih, maf'ulun ma'ahu, ya. Kemudian yang hari ini maf'ulun fihi, ada juga al-munada, ada juga al-hal. Banyak tuh pembahasannya. Jadi kalau antum enggak pelajari, antum nanti enggak bisa membedakan masing-masing dari isim-isim yang udah Ustaz sebutkan tadi, ya. Nah, maka harus antum kuasai. Nah, lihat di sini kata sobahan itu zarfuz zaman kan, baris atas. Kemudian ada kata amama, barisnya baris atas juga. Nah, jadi maf'ulun fihi juga termasuk al-mansubat, ya, yang barisnya baris atas. Nah, perhatikan sekarang ada tadribat, ya. Lihat di sini ada tadribat. Ya, coba kita baca. Ta'allamnal Qur'ana, ya. Ta'allamnal Qur'ana sabahan. Nah, apa artinya itu? Kami membaca Al-Qur'an di pagi hari atau pada waktu pagi hari, ya. Kemudian selanjutnya ada ta'allamnal Qur'ana naharon. Kami membaca Al-Qur'an di siang hari. Nah, selanjutnya ta'allamna Al-Qur'ana masaan. Kami membaca Al-Qur'an di sore hari, ya, di sore hari. Kemudian selanjutnya ta'allamna Al-Qur'ana lailan. Kami membaca Al-Qur'an di malam hari, ya. Nah, kemudian yang nomor 2, lihat situ. Qa'ada Khalidun, ya. Qa'ada Khalidun 'alal kursiyyi sa'atan. Ya, Khalid duduk di atas kursi dalam 1 jam atau selama 1 jam. Selanjutnya
Qa'ada Khalidun 'alal kursiyyi yauman. Iya. Khalid duduk di atas kursi selama 1 hari, ya, selama 1 hari. Kemudian qa'ada Khalidun 'alal kursiyyi daqiqatan, ya. Khalid duduk di atas kursi selama 1 menit, ya. Kemudian qa'ada Khalidun 'alal kursiyyi rubu'a sa'atin. Ya. Khalid duduk di atas kursi 1/4 jam. Berapa itu 1/4 jam? 20 menit. 15 menit. Ya, 20 menit kalau nggak salah, Ustaz. 15. Ya, 20 menit ya. Oh, afwan, 15 menit. 1/4 ya. 15, 30, 45, 60 ya, oke. Nah, kemudian lanjut. Yaqa'u Surabaya syarqan min Sulu, ya, min Sulu. Ya. Artinya apa? Surabaya terletak di bagian, ya, timur dari kota Solo. Ya, yaqa'u Surabaya gharban, ya, min Madura. Artinya Surabaya terletak di bagian barat dari Madura, ya, Madura. Nah, lanjut. Yaqa'u Surabaya syamalan min Malang. Itu Malang, ya, Malang. Nah, kemudian selanjutnya Benda-benda otornya salah. yaqa'u Surabaya januban min kursiyyika. Ya. Apa artinya itu? Ya. Surabaya terletak di bagian janub. Janub itu selatan, ya. Ya, Surabaya terletak di bagian selatan dari kursimu, ya. Nah, selanjutnya perhatikan ya. Kita baca, tadribnya kita baca semua nih. Wada'tul kitaba fawqal maktabi. Saya meletakkan buku di atas meja. Wada'tul kitaba tahtal maktab. Saya meletakkan buku di bawah meja. Wada'tul kitaba wara'al maktab. Saya meletakkan buku di belakang meja. Wada'tul kitaba amamal maktab. Ya, saya meletakkan buku di depan meja. Nah, lanjut. Tamrinat, perhatikan ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan zorfuz zaman yang tepat. Nah, ini kalau antum tahu artinya, enak antum mengerjakannya. Tapi kalau enggak tahu, ini bakal susah. Contoh kita kerjakan ya. Qum titik-titik li ustadzika. Tengok nih, apa nih artinya? Isilah titik-titik ini dengan zorfuz zaman yang tepat. Nah, ini ada li ustadzika. Coba ya, untuk gurumu. Coba kalau kita buat qum amama li ustadzika, berdirilah di hadapan untuk gurumu. Enggak nyambung kan? Nah, ini ustadzikanya, kata li ustadzikanya lamnya dihapus saja. Ya, lamnya dihapus. Qum amama ustadzika, itu artinya berdirilah di hadapan ustadzmu. Ya. Karena enggak pernah ada zorof itu jumpa dengan huruf, ya. Nah, qum amama ustadzika. Coret bukunya, li-nya coret. Nah, selanjutnya yadharul qamaru, ya. Apa ini? Yadharul qamaru titik ba'dal maghrib. Apa ini zorfuz zamannya ini, coba. Ya. Bulan muncul titik-titik setelah maghrib. Nah, zorfuz zamannya apa kira-kira?
Nah, titiknya itu. Apa mau dibikin coba? Nah, ada yang tahu? Yadharul qamaru ba'dal maghrib. Karena sebenarnya titik-titiknya itu udah dijawab dengan kata ba'da. Jadi ba'da itu juga zorfuz zaman. Ya, ini aneh ini soal nomor 2. Ya, karena memang tanpa ada diisi titik-titiknya pun sebenarnya ini udah kalimatnya sempurna. Ya, bulan muncul setelah maghrib. Jadi nomor 2 salah. Jadi bukunya salah. Ya. Nah, lanjut. Ya, nomor 3. Waqafal qitaru titik-titik-titik Salah Ustaz. Jelasan fi dulu Ustaz. al-mahattah. Ah, waqafal qitaru titik-titik fil mahattah. Ini soal nomor 4 ini ya. Dia zorfuz zaman ini ya. Tengok ya, dia mintanya zorfuz zaman. Oke, nomor 3 tadi kelewatan. Jalastu alal kursiyyi. Kalau ini baru bisa. Jalastu alal kursiyyi sa'atan. Saya duduk di atas kursi selama 1 jam. Nomor 1 tadi, afwan. Nomor 1 tadi bisa. Ya, misalnya kita buat nomor 1 tadi. Qum daqiqatan li ustadzika. Berdirilah selama 1 menit untuk ustadzmu. Ya. Qum daqiqatan li ustadzika. Bisa juga, ya. Berdirilah selama 1 menit untuk ustadzmu. Bisa. Nomor 3 ya. Jalastu alal kursiyyi sa'atan. Saya duduk di atas kursi selama 1 jam. Oke, bisa. Nomor 2 ini coba gimana kita kerjakan? Yadharul qamaru apa? Ba'dal maghrib. Itu udah zorfu. Ba'da itu zorfuz zaman juga ya, zorfuz zaman. Jadi ini agak aneh yang nomor 2. Ya. Oke, yang nomor 4 waqafal qitaru ya. Misalnya sebentar, bahasa Arabnya sebentar apa? Lahzatan. Waqafal qitaru lahzatan fil mahattah. Artinya kereta api itu berhenti sebentar di stasiunnya ya, di stasiun kereta api. Nah, kemudian yang kelima, syahadna tilvizian ya, apa itu? Kami nonton TV titik di rumah. Maksudnya seberapa lama ini? Syahadna tilvizian sa'ataini fil bait. Itu contohnya. Kami ya menonton televisi selama 2 jam di rumah. Dia betah nonton TV ya, 2 jam dia nontonnya. Oke. Nah, nomor 2, perhatikan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan zorful makan. Nah, tengok ya. Qamal ustadzu amamal fasli. Ini cocok, gampang ya. Qamal ustadzu amamal fasli. Ustadz berdiri di depan kelas. Taib, selanjutnya yang nomor 2 ya. Syaghala al-khadimu fil madrasah atau apa? Wara al-madrasah atau dakhilal madrasah, di dalam sekolah. Dakhila itu juga zorful makan ya, di dalam. Lawannya kharija, di luar, bisa. Syaghalal khadimu ya dakhilal madrasah, contohnya ya, pelayan itu bekerja di dalam sekolah ya, anggap aja ya. Kemudian yang nomor 3, lihat situ. Ta'allamna al-lughatal arabiyyata fil madrasati. Ya, kami belajar bahasa Arab di sekolah. Apa ini? Ya, kalimatnya rada-rada aneh ya sebagian itu ya. Antum coba lihat di situ. Kami belajar bahasa Arab di sekolah titik di rumahmu. Kira-kira apa jawabannya ini? Ya. Kami belajar bahasa Arab ya di sekolah titik
Ada fee-nya lagi masalahnya. Kalau nggak ada fee-nya, misalnya ya, kami belajar bahasa Arab di sekolah, ya, waro'a baitika misalnya, yang mana sekolahnya itu di belakang rumahmu, bisa. Tapi di sini udah ada fee, ya. Jadi nomor 3 ini kosongkan aja, agak aneh ini, ya, lewatkan aja. Nah, selanjutnya yang nomor 4, marra aliyun bainas saffain, contoh misalnya ya, Ali melewati 2 barisan. Nah, Yogyakarta, ya, yaqa'u atau taqa'u syamalan min Purwokerto misalnya. Nah, Yogyakarta taqa'u tadi terletak syamalan min Purwokerto. Artinya apa? Jakarta terletak di bagian utara Purwokerto. Ini misalnya ya, Purwokerto. Nah, lanjut yang nomor 3, kita lihat di sini ya. Buatlah 5 kalimat yang mengandung maf'ulun fihi, kemudian i'rablah. Contoh i'rabnya lihat sini. Syahadna mubaratir riyadiyati yauman fil maidan. Antum lihat situ. Ya, lihat situ apa bilangnya? Syahadna fi'lun wa fa'ilun. Ya. Kemudian mubarat, ya, mubaratir riyadah maf'ulun fihi mansub. Maf'ulun bihi mansub, tapi di sini mana tanda nasabnya? Nah, kalau antum nggak tahu dengan pelajaran yang Ustadz jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, antum bakal bingung, Ustadz, mansub barisnya baris atas, Ustadz. Di sini mubaratir riyadiyah. Nah, kan gitu kan? Nah, ya udah. Makanya antum harus tahu. Kalau nggak tahu, ulangi pelajarannya. Mubarat maf'ulun bihi mansub. Nah, selanjutnya mubarat, tengok sini, jam'u mubarah wa huwa mudhaf. Nah, tengok kan? Ya, ar-riyadah mudhaf ilaih. Yauman maf'ulun fihi mansubun. Fil maidani al-jar wal majrur. Nah, ini PR untuk anak kelas 8, lihat nomor 3 di situ, perhatikan. Buatlah 5 kalimat yang mengandung maf'ulun fih. 5 kalimat yang ada maf'ulun fihnya, kemudian i'rablah. Nah, jadi bukan sekedar antum buat contoh kemudian selesai, enggak. Antum buat i'rabnya. Nah, jadi antum udah dianggap harus bisa mengerjakan i'rab. I'rabnya enggak panjang-panjang. I'rabnya kayak yang di buku antum yang sekarang antum pakai, yang antum lihat di layar komputer atau di layar HP ya. Taib. I'rabnya gimana, Ustaz? Itulah pembahasan untuk maf'ulun fihi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ya, auzan al-fi'il as-sulathi al-mujarrad. Ad-darsul khamis. Ini auzan ya, perhatikan itu judulnya aja udah salah cetak. Judulnya udah salah cetak. Jadi antum benarkan tulisan auzannya dengan menambahkan huruf alif setelah huruf zai. Jadi bacanya auzanu, bukan auzanu, salah. Auzanul fi'li tsulathi al-mujarradi. Auzanul fi'li ats-tsulathi al-mujarradi. Ya, baik. Kita baca al-amthilahnya. Al-fi'lul madhi, lihat situ. Nasara Ahmadu faqiran. Daraba Zaidun aduwan. Fatahal khadimu baban. Farihal waladu biqudumi walidihi. Karumal ustadu hasiba at-tajiru ribhahu. Nah, antum lihat situ ya. Kita terjemahkan dulu, mana tahu ada yang enggak tahu. Nasara Ahmadu faqiran. Kalau enggak tahu artinya, tolong dituliskan. Ya, Ahmad menolong seorang fakir. Itu nomor 1. Nomor 2, daraba Zaidun aduwan. Ya, Zaid memukul musuh. Kemudian selanjutnya fataha al-khadimu baban.
pelayan membukakan pintu. Ya. Selanjutnya, farihal waladu biqudumi walidihi. Ya. Seorang anak merasa senang ya dengan kedatangan ayahnya. Seorang anak merasa senang dengan kedatangan ayahnya. Baik, selanjutnya ya, lihat ada karumal ustadzu. Ya, ustadz itu mulia. Ya, karumal ustadzu, ustadz itu mulia. Kemudian yang nomor 6, hasiba at-tajiru ribahahu. Ya, seorang pedagang menghitung-hitung keuntungannya. Nah, jadi antum udah harus tahu arti-artinya. Kemudian yang itu bagian fi'il madhi, ya, bagian fi'il madhi. Kemudian perhatikan ya, al-fi'lul mudhari. Perhatikan al-fi'lul mudhari. Lihat makna lihat situ, yansuru Ahmadu faqiran. Ini sama dengan yang bagian 1, cuma kata yang digaris bawahi yang kata yang digaris bawahi dari nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah fi'il madhinya. Sementara di yang al-fi'il mudhari ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 yang bagian nomor 2 itu adalah fi'il mudhari bagi fi'il yang di bagian 1. Jadi nasoro yansuru, nasoro fi'il madhinya, yansuru fi'il mudhari'nya. Nah, kemudian ya, doroba yadribu. Doroba yadribu ya. Nah, doroba itu fi'il madhinya, yadribu itu fi'il mudhari'nya. Nah, selanjutnya ya, fataha yaftahu, fariha yafrahu, karuma yakrumu, kemudian hasiba yahsibu, ya, hasiba yahsibu. Nah, sekarang lihat makna al-mufradat. Hasiba yahsibu menghitung, karuma itu mulia. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, lihat ya, doroba itu artinya memukul, ribah artinya keuntungan, kemudian fariha yafrahu itu artinya gembira, nasara yansuru artinya menolong, fataha yaftahu artinya membuka. Taib ya, sepertinya waktunya tinggal tersisa 3 menit ya. Maka kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis ya, mengingat bentar lagi akan time out ya, bentar lagi ada muncul keterangan bahwasanya waktu akan habis ya. Nah, ini nanti pelajaran selanjutnya masih dalam pembahasan auzan al-fi'l sulasil mujarrad adalah dalam bentuk rekaman ya. Jadi antum Ustadz ulangi lagi penjelasannya, mana tahu ada yang belum hadir maka dapat mendengarkannya kembali ya. Maka kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.